Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ruang perawatan harusnya dijaga agar tetap tenang, mengingat di sana adalah tempatnya orang yang sakit, tapi tidak dengan ruang VIP di mana Dea dirawat. Hari ini di sana justru terjadi sebuah huru-hara. Vino dan mamanya memancing emosi Daniel, membuat pria itu menghajar Vino dengan membabi buta. Tidak terima anaknya dipukuli, Mama Vino balik menyerang Daniel, sehingga kegaduhan pun tak bisa dihindarkan. Sebagian perawat datang, mencoba melerai dan memisahkan Daniel dari Vino. Meski meringis kesakitan karena rasa nyeri di punggung, Daniel tetap ngotot. Ia mau menghajar Vino sampai habis. Ia mau mematahkan tulang-tulang Vino. Pria itu sudah gelap mata sekarang. "Dea," ucap Mama Rosi. Wanita itu tidak sengaja menoleh. Dilihatnya dia sudah membuka mata. Daniel yang semula ingin menghajar Vino langsung mengalihkan perhatian. Pria itu berbalik dan mendekati istrinya. "Dea!" Seluruh penghuni ruangan menatap Dea, terutama Daniel. Ia menggenggam tangan Dea, menggenggam erat seakan tidak mau Dea pergi darinya. Sesaat kemudian dokter datang. Pria berjas putih dengan stetoskop yang menggantung di lehernya itu mulai memeriksa kondisi Dea. Daniel terus saja memperhatikan. Dilihatnya wajah sang istri yang pucat dan nampak senduh. Daniel mulai resah. Nanti kalau Dea tanya calon bayi mereka, ia harus jawab apa? Setelah bicara sebentar dengan dokter, Daniel kembali lagi mendekati Dea yang masih terbaring lemah. Sedangkan Vino dan mamanya sudah diusir jauh-jauh oleh Mama Rosi. Tindakan mamanya Vino yang memukul Daniel membuat Mama Rosi ikut geram. Orang tua mana yang betah melihat anaknya dipukuli? Kedua orang tua itu pun membela anak mereka masing-masing. "Sayang," Daniel mencoba berkomunikasi dengan istrinya. "Terima kasih sudah bangun." Tidak bisa berkata-kata, Daniel hanya menggenggam tangan Dea, menciumnya berkali-kali. Ia bersyukur dia sudah mau membuka matanya. Dia sendiri tidak membuka suara. Sesekali matanya kembali terpejam dan bulir bening keluar dari sudut matanya. Dengan lembut, Daniel mengusap dengan ujung jarinya. "It's okay, gak apa-apa." Tangis Dea pecah. Rasa sakit di tubuhnya membuat ia menduga-duga ia memiliki firasat yang buruk. Tapi lidahnya keluh untuk bertanya. Suara wanita muda itu seakan tertahan di dalam kerongkongan. Melihat Dea terisak, Daniel memeluk tubuh istrinya, masih membisikkan kata-kata yang sama bahwa tidak apa-apa, mencoba menghibur meski hatinya juga merasakan luka yang sama. Melihat itu, Mama Rosi memilih pergi, memberikan waktu bagi keduanya. Mama rasa dua orang itu butuh ruang untuk melepas luka pasca kehilangan. Dea sudah sedikit tenang, namun masih belum mau bicara. Wanita tersebut memilih membisu, menutup mulutnya rapat-rapat. Daniel pun sama, sejak tadi hanya membelai punggung tangan istrinya, larut dalam rasa yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. "Apa mau minum?" tawar Daniel. Ia mencoba mengusir sepi yang hadir di tengah mereka berdua. Dea menggeleng pelan. "Mau makan sesuatu?" Masih sama, Dea hanya menggeleng tanpa berucap. "Jangan diam saja, bicaralah Dea. Aku lelah." Hanya itu yang Dea ucapkan, lalu memilih menutup matanya lagi. Tidak bisa begini, Dea tidak boleh begini. Daniel pun terlihat marah. "Apa belum puas? Kamu sudah tidur berhari-hari."
Daniel marah, ia merasa Dea sengaja mengacuhkannya. "Jangan tidur, kita belum selesai." Meski matanya tertutup, Dea tidak tidur. Ia bahkan tidak mengantuk. Dia hanya ingin tidur agar bila ia bangun, ia berharap bisa bangun dari mimpi buruk ini. Tidak tahu mengapa, ia merasa janinnya sudah hilang. Dia ingin tahu, tapi mulutnya tidak berani bertanya. Ia takut akan jawabannya. Ia takut bila janinnya benar-benar hilang seperti dugaannya. "Dea, buka matamu." Daniel menggoyang-goyangkan pundak istrinya. "Aku mau tidur, sepertinya anak ini lelah. Aku mau tidur sebentar lagi. Tolong jangan ganggu kami." Mulut Dea bergetar saat berbicara pada suaminya. Dea bahkan bisa melihat gurat kesedihan di mata Daniel. Pria itu langsung memalingkan muka, mengusap wajahnya. Matanya sudah mengembun. Daniel tak bisa berbohong pada perasaannya sendiri. Ia pun mendekati Dea dan memeluknya dengan erat. "Tidak apa-apa," bisik Daniel bersama dengan air mata yang menetes dari matanya. "Jangan katakan apapun," isak Dea. Ia tidak mau mendengar penjelasan apapun dari suaminya. "Mungkin ini yang terbaik, mungkin belum saatnya kita memilikinya." Suara Daniel terdengar serak dan berat. Semakin menjadilah tangis Dea. Ia menenggelamkan wajahnya dalam pelukan Daniel. Harusnya tidak begini. Mungkin ia pernah belum siap untuk hamil, tapi ia juga tak siap bila apa yang terlanjur menjadi miliknya diambil dengan tiba-tiba. Hari kepulangan Dea. Sekretaris Kim sudah mengurus semua administrasi rumah sakit. Kini dia bisa pulang. Sama seperti kemarin, wanita muda itu nampak murung, tidak banyak bicara. Begitu juga dengan Daniel. Mungkin mereka butuh waktu, karena waktu adalah obat terbaik untuk semua luka. Sampai di rumah, dia hanya di kamar. Daniel sudah mengajukan cuti kuliah untuk istrinya itu. Entah mau masuk kapan. Terserah setelah dia sudah kembali normal, karena ia terlihat masih belum mau berdamai dengan kesedihannya. Setiap hari murung dan tidak mau keluar. 1 minggu kemudian, "Dea," panggil Daniel yang baru pulang kerja. Dilihatnya sang istri duduk melamun, matanya kosong. Meskipun TV menyala, tapi sepertinya dia tidak melihatnya. Bahkan saat ia pulang, dia tidak menyadarinya. Daniel menghela nafas panjang. "Dea." Ketika Daniel duduk di sebelahnya, baru Dea menoleh, hanya menoleh tanpa sepatah kata pun. "Sudah makan?" Dea menggeleng. "Ya sudah, aku mandi dulu, nanti kita pesan makanan." Daniel beranjak, langkahnya terasa berat. Mengapa hidupnya jadi terasa muram begini? Sesaat kemudian, Daniel sudah selesai mandi, memakai kaos santai dan menghampiri Dea yang masih di ruang tamu. "Nonton apa?" Dea menoleh tapi tidak menjawab. Daniel pun duduk di sebelahnya. Keduanya menatap ke depan, tapi tiba-tiba malah muncul iklan sampo bayi. Dea tidak bisa membendung air matanya. Melihat bayi membuat ia mengingat janinnya yang sudah hilang. Spontan Daniel meraih remote. Ia langsung mematikan TV-nya. "Tidak apa-apa, jangan seperti ini Dea, jangan seperti ini." Daniel memeluk istrinya yang terisak. Dea sesegukan meratapi nasib karena kehilangan. Daniel membopong tubuh istrinya. Dengan pelan ia baringkan Dea di atas ranjang, menarik selimut untuknya, mengecup kening Dea. "Tidurlah, masih ada hari esok, semua pasti bisa kita lewati."
Dea tidak berkata apapun. Ia hanya memejamkan mata dan bulir bening tetap saja keluar lewat sudut matanya. Dea masih belum berdamai dengan hatinya. Barangkali ia merasa bersalah, menyesal, tapi sudah sangat terlambat sudah. Hari berikutnya, Daniel sudah menghubungi sekretaris Kim. Untuk hari ini, ia meminta Kim membereskan semua urusan perusahaan karena ia ada jadwal bertemu dengan psikolog. Ya, sepertinya dia butuh seorang yang ahli untuk mengobati jiwanya. Dea mungkin terlihat sehat-sehat saja, tapi tidak dengan jiwa wanita muda tersebut. Rasa bersalah yang menggunung bila dibiarkan akan membuatnya lama-lama mengalami depresi. Sesuai saran Mama Rosi, Daniel membuat janji dengan seorang psikolog. "Selamat pagi, silakan duduk." Psikolog tersebut tersenyum ramah pada Daniel dan Dea. Daniel bersikap santai ketika mereka masuk waktu konseling, tapi tidak dengan Dea. Masih sama seperti hari sebelumnya, Dea murung, wajahnya pucat. Ia mengalami gangguan tidur dan tidak terlalu banyak makan. "Pak Daniel, bisa saya bicara hanya dengan istri Anda?" Psikolog tersebut sepertinya tahu dia mungkin tidak nyaman mengutarakan isi hatinya karena ada Daniel, meskipun itu adalah suaminya sendiri. Tapi psikolog tersebut melihat ada sesuatu yang ditahan oleh Dea, wanita muda yang baru saja kehilangan calon bayinya. Psikolog dapat melihat bahwa tatapan mata itu kosong, putus asa dan penuh rasa bersalah pada anak yang hilang dan yang pasti pada suaminya sendiri. Daniel mulanya enggan mengapa ia disuruh keluar, tapi karena psikolog tersebut menerangkan alasan yang masuk akal, akhirnya Daniel mau menunggu di luar. Setelah Daniel keluar, psikolog pun mulai bicara dari hati ke hati. "Bagaimana perasaan Anda saat ini, Nyonya Dea? Katakan apa yang membuat hati Anda mengganjal. Katakan apa yang membuat Anda merasa sedih dan ingin menangis." Dea menunduk. Tiba-tiba saja ia terisak. "Menangislah, tapi jangan terlalu lama, Nyonya Dea. Anda masih muda. Kehilangan sekali bukan berarti semua berakhir. Lihatlah suami Anda. Bila tidak mengasihi diri sendiri, tolong kasihani orang yang mencintai Nyonya dengan tulus. Dia juga berhak bahagia. Begitu juga Nyonya Dea." Psikolog bicara panjang lebar. Dea yang mendengar meresapi kata-kata psikolog tersebut. Tangisnya makin dalam. Dea sedang mengeluarkan batu yang mengganjal dalam hatinya. Sesuatu tertahan di dalam sana membuatnya merasa sesak yang tak berkesudahan. "Saya merasa saya sudah membunuhnya." Tangis Dea kembali pecah. "Bukan seperti itu, Nyonya Dea. Semua adalah titipan dan Tuhan bisa mengambil semua kapan saja. Dan lagi, Nyonya masih sangat muda. Kalian berdua masih bisa mencobanya. Bahkan sekarang teknologi sudah sangat canggih. Kalian bisa program kehamilan lagi. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Itu yang membuat Nyonya semakin terpuruk. Nyonya harus menatap ke depan. Jalan Nyonya masih panjang. Masih banyak kebahagiaan yang menanti di depan sana." Perlahan Dea terlihat sudah tenang. Dalam hidupnya ia sudah pernah berkali-kali kehilangan. Ibu, ayah adalah orang tercintanya yang pergi meninggalkan Dea. Kini calon bayi yang ia kandung juga pergi. Dea perlahan menerima bahwa setiap yang hidup pasti akan mati.